Kesempatan pertama diberikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami mengundang panelis Bapak Mustoli Siroj untuk mengambil undian di fishbowl subtema. Mohon dibuka bolanya dan dibacakan subtema apa yang diperoleh. Silakan, Pak Mustoli. Keselarasan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Baik, terima kasih. Dimasukkan ke dalam kotak dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kami mengundang panelis Bapak Suhaib Amiruddin untuk dapat mengambil pertanyaan Bapak terkait dengan subtema yang sudah ditentukan tadi. Huruf A. Huruf A, baik. Diletakkan ke dalam kotak Pak dan kami persilakan untuk kembali duduk. Huruf A dengan subtema keselarasan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaan ini masih disegel amplopnya. Mohon disimak pertanyaannya karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan berikut. Peran ganda gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah otonom dan wakil pemerintah pusat sering menimbulkan pertentangan kepentingan dan perbedaan prioritas pembangunan sehingga berdampak pada ketidakseimbangan dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam menjalankan kedua kewenangan itu sehingga menciptakan keseimbangan pembangunan bagi kemajuan daerah Provinsi Banten? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Ya, terima kasih. Apabila kita bicara tentang keselarasan antara pemerintah pusat dengan daerah, ini sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang 23. Di mana di situ ada urusan yang absolut, ada kongruen dan juga ada urusan yang umum. Ini jelas digambarkan di dalam undang-undang itu. Bagaimana kita menjalankan dua sisi yang berbeda? Yang pertama adalah gubernur, wakil gubernur sebagai perwakilan daripada pemerintah pusat. Yang keduanya yaitu adalah sebagai pemimpin daerah otonom. Maka dari dua sisi itu kita perlu menjabarkan. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita komunikasi. Komunikasi hubungan antara pemerintah, provinsi, kabupaten dan juga pemerintah pusat. Itu adalah hal yang sangat harus kita lakukan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka keselarasan tidak akan terjadi. Di mana kejelasan pembagian kewenangan sudah jelas. Kita ambil contoh, bagaimana gubernur ini adalah punya kewenangan soal SMA SMK. Maka kita di sini pun juga mempunyai program bagaimana menjalankan agar semua masyarakat ini bisa dilayani dari sisi pendidikannya, termasuk juga soal-soal kesehatan dan sebagainya dari sisi pelayanan dasar. Intinya bahwa komunikasi yang harmonis antar semua tingkatan itu adalah hal yang mutlak harus kita lakukan antara pemerintah pusat, provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota sampai ke tingkatan yang paling bawah yaitu adalah dari mulai kecamatan sampai desa. Sehingga kalau sudah demikian jelas adanya bahwa tidak akan ada kontradiksi antara perwakilan pemerintah pusat di daerah dengan sebagai pimpinan daerah otonom. Itu tidak akan ada hal yang kontradiktif. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Dan selanjutnya kami akan persilakan untuk Cawagup nomor urut 2 memberikan tanggapan waktu 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Dipersilakan. Peran ganda gubernur itu ada 2, makanya pilihannya nomor 2. Yang pertama adalah dekonsentrasi. Tugas gubernur adalah sebagai kepanjangan tangan dari presiden dan kepala negara. Harusnya yang jawab ini Pak Andrasoni, gubernur Banten, ke depan insya Allah. Tugas dekonsentrasi itu ada 5P juga, P5. Jadi yang pertama adalah bagaimana melakukan pendataan. Bagaimana supaya wilayah tata ruang provinsi itu betul-betul mana untuk edukasi, pendidikan, infrastruktur, termasuk perumahan, dan pertanian serta perkebunan dan kehutanan.
Terus yang kedua adalah melakukan pengevaluasian. Ini dilakukan oleh gubernur. Gubernur melakukan pengevaluasian termasuk perda-perda yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Yang ketiga, tugas gubernur melantik bupati wali kota terpilih nanti dilantik oleh gubernur. Yang keempat adalah melakukan yang namanya pendataan ulang yang dilakukan oleh bupati wali kota termasuk aparaturnya, termasuk SKPD di bawahnya. Yang kelima adalah melakukan pengorganisasian SOTK, tata organisasi kerja dari pemerintah provinsi termasuk kabupaten kota yang ada di bawahnya. Tugas otonomi daerah supaya lebih dekat dengan masyarakat, gubernur memiliki DPRD, bekerja sama kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk membangun daerahnya berdasarkan keinginan lokal. Muatan lokal itu berbeda-beda antara utara dan selatan. Selatan diperlukan infrastruktur yang namanya infrastruktur offline itu jalan, irigasi, bendungan. Di utara diperlukan yang namanya digitalisasi termasuk di timur. Maka ini sangat penting sekali pemerintah Provinsi Banten untuk kepentingan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.